Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita berjumpa lagi di Ayo Belajar PKN. Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan Pancasila kelas 8, bab 6, semester 2, kurikulum merdeka, yaitu literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Subbab yang pertama, merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Budaya digital. Budaya digital atau digital kultur merupakan suatu hal yang membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Dahulu, hanya sekedar memiliki kemampuan dasar, bisa membaca dan menulis mungkin sudah cukup. Sekarang, setiap orang yang berkoneksi ke internet juga dituntut memiliki kecakapan digital. Cakap digital artinya selain bisa mengoperasikan gadget, juga mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif, terjaga keamanannya, serta dapat berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Lalu bagaimana pengaruh perkembangan digital di dunia pendidikan? Semakin canggihnya teknologi, hal ini juga mempengaruhi perkembangan pelajar dalam mendapatkan informasi. Jika dahulu informasi yang didapat hanya dari buku atau media cetak saja, kini sudah bertambah dengan media sosial, misalnya dari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Sebagian pelajar bahkan mengaku senang dengan bacaan yang ada di media sosial daripada informasi yang disampaikan oleh guru di sekolah. Mengapa demikian? Alasannya adalah konten yang menarik, desainnya yang unik, serta dibuat kekinian. Itu sebabnya tidak heran jika pengguna internet semakin meningkat. Di era digital tentunya akan mudah mendapat informasi yang diinginkan. Tapi kita harus pintar-pintar memilah informasi. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi yang tersebar luas itu benar. Ketika sudah mendapatkan informasi, kita harus bisa menyaringnya terlebih dahulu. Buktikan kebenarannya dan jangan percaya informasi hoax. Jangan langsung forward atau meneruskan informasi yang belum tentu benar. Maraknya informasi yang kurang baik dan perpecahan masyarakat harus disikapi dengan sebaik-baiknya agar hal tersebut bisa dihindari. Pentingnya edukasi pembelajaran secara dini terkait masalah ini adalah bagaimana memilih dan memilah informasi. Dengan pemahaman literasi digital, selain untuk menghindari risiko dalam penggunaan teknologi digital, juga menjadikan pedoman bagi masyarakat untuk membangun karakter bangsa ke arah peradaban yang lebih baik, khususnya bagi generasi muda yang merupakan aset bagi bangsa ini. Kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Nilai kebinekaan merupakan sesuatu yang esensial dan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan perilaku yang baik atau tidak baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berkebinekaan. Literasi media sosial menjadi penting untuk menyeimbangi penetrasi internet yang begitu cepat hadirnya di tengah masyarakat. Masyarakat yang berliterasi dapat memadukan keterampilan teknologi dan keterampilan manusia. Dengan meningkatkan kedua keterampilan ini, masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang kreatif, kritis, komunikatif, dan berpikir tingkat tinggi terhadap pesan berita di media sosial. Dengan demikian, pengguna media sosial akan senantiasa menanamkan nilai-nilai kebinekaan dalam bermedia sosial. Nilai-nilai kebinekaan dalam keterampilan literasi digital diantaranya adalah nilai toleransi, yaitu untuk menghargai keberagaman dan hak-hak asasi. Nilai kesetaraan, yang menekankan kesederajatan terhadap budaya suku lainnya. Nilai demokrasi yang mengakui hak dan kewajiban yang sama, serta kebinekaan bangsa. Kemudian nilai keadilan yang terdapat dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Kemudian subbab selanjutnya,
etika berinternet atau netiquette. Etika berinternet atau netiquette adalah etika saat berkomunikasi di dunia digital atau internet. Dalam beraktivitas di dunia digital, diperlukan etika atau tata cara. Perkembangan teknologi yang ada tidak dipungkiri telah menyebabkan banyak pihak yang menggunakan teknologi tersebut tanpa disertai tanggung jawab serta menyalahgunakan perkembangan dunia digital dan menyebabkan kerugian pihak lain. Berikut ini adalah beberapa etika berinternet yang perlu diketahui, yaitu interaksi dengan orang lain seperti di dunia nyata, karena manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain. Penggunaan kata-kata yang sopan sehingga tidak menyinggung dan menimbulkan salah paham. Tidak memberikan informasi yang belum jelas sumbernya. Kemudian menulis kata-kata yang santun. Jangan memberitahukan data pribadi kepada orang lain. Menghindari perselisihan. Kemudian meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Kemudian subbab yang terakhir, literasi digital untuk kemajuan bangsa. Literasi digital sangat dibutuhkan di era informasi saat ini. Tujuannya agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan serta memanfaatkan kemampuan komunikasi dan informatika untuk kemajuan bangsa. Kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang dapat diakses melalui komputer atau handphone. Kemampuan ini tak hanya melibatkan teknologi saja, tetapi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemajuan suatu bangsa menuntut adanya kontribusi dan pemberdayaan masyarakatnya ke arah yang lebih maju. Untuk memiliki keterampilan dalam penguasaan teknologi tersebut, diperlukan pengembangan literasi digital, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pelatihan keterampilan non-formal. Dengan literasi digital, masyarakat dapat melek teknologi, bisa memanfaatkan teknologi tersebut baik dalam bidang pendidikan, profesi, dan ekonomi. Pada akhirnya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sebagai penentu kemajuan bangsa. Nah, itulah tadi pembahasan materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 6 kurikulum merdeka, yaitu tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.